Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nazim Nabilio Jayapria dengan NPM 2010087 dari kelas F mata kuliah Forensik. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai visum et repertum. Kenapa saya mempresentasikan ini? Saya mempresentasikan ini untuk kebutuhan mengenai ujian tengah semester. Yang pertama ada pengertian visum et repertum. Visum et repertum yaitu sebuah keterangan medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari penyidik terhadap keterangan medis untuk seorang manusia, baik itu hidup maupun mati atau bagian dari tubuh manusia, yang temuannya dan interpretasinya disumpah untuk kepentingan peradilan. Lalu ada dasar hukum untuk visum et repertum. Yang pertama ada di pasal 133 KUHP, yang lebih tepatnya pada ayat 2, yaitu yang berisi permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dilakukan secara tertulis oleh penyidik yang dalam hal ini. Yang dalam itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah. Lalu yang selanjutnya ada di pasal 184 tentang mengenai alat-alat bukti. Dalam hal ini visum et repertum bisa dikategorikan sebagai sebuah alat bukti, terutama alat bukti surat. Lalu ada jenis-jenis visum et repertum. Secara umum, visum et repertum dibagi menjadi dua, yaitu visum et repertum untuk korban hidup dan visum et repertum untuk korban mati. Untuk korban hidup sendiri, visum et repertum bisa berupa visum et repertum luka, lalu visum et repertum terhadap perkosaan atau kejahatan seksual atau psikiatri. Selain daripada itu, visum et repertum ada juga yang berupa visum et repertum biasa. Nah, visum et repertum biasa yaitu visum et repertum yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya ada visum et repertum sementara. Visum et repertum sementara ini visum et repertum yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Lalu jika sudah perawatan lebih lanjut dilaksanakan, maka akan dilakukan visum et repertum lanjutan. Nah, yang ketiga ada visum et repertum lanjutan. Visum et repertum lanjutan itu yaitu visum et repertum yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, baik itu sembuh maupun pindah dirawat dokter ataupun meninggal. Lalu ada visum et repertum untuk orang mati, yaitu ada visum et repertum jenazah atau penggalian jenazah. Lalu ada juga visum et repertum lainnya, yaitu visum et repertum TKP dan visum et repertum barang bukti. Barang bukti di sini misalnya seperti darah, mani, atau pisau, atau dan lain sebagainya. Lalu ada kegunaan visum et repertum dalam sistem peradilan pidana. Kegunaan visum et repertum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama misalnya dalam perkara pidana, yaitu turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, di mana si visum et repertum-nya itu sendiri menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang diajukan oleh kepolisian kepada dokter. Lalu yang si visum et repertumnya sendiri bisa dianggap sebagai alat bukti, atau jika visum et repertumnya masuk dalam berita acara pemeriksaan, maka visum et repertum bisa juga sebagai pengganti barang bukti. Di sini yang berwenang untuk mengajukan visum et repertum seperti yang sudah tadi disebutkan oleh saya, yaitu pihak dari kepolisian atau penyidik. Bagi penyidik, visum et repertum berguna sebagai untuk mengungkap perkara pidana. Lalu bagi jaksa penuntut umum, keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan. Sedangkan bagi hakim, visum et repertum berguna untuk sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.
Nah, kesimpulannya adalah visum et repertum itu sendiri yang pertama dasar hukumnya berada pada pasal 133 KUHP yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian atau penyidik bisa mengajukan untuk surat visum et repertum. Kenapa penyidik mengajukan surat visum et repertum? Yaitu untuk menerangkan perkara pidana itu sendiri. Lalu di sini kedudukan visum et repertum itu sendiri bisa menjadi sebuah alat bukti yang sebagaimana tertera pada pasal 184 KUHP ayat 1 yang menyebutkan bahwa alat bukti termasuk surat. Lalu jenis-jenis visum itu ada misalnya visum untuk orang hidup sama visum untuk orang mati, dan ada juga visum terhadap TKP dan barang bukti. Lalu bagaimana pentingnya visum et repertum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu visum et repertum itu berguna untuk sebagai menerangkan perkara pidana itu sendiri. Lalu jika dari sudut pandang jaksa penuntut umum, visum et repertum berguna untuk seperti dakwaan apa yang akan jaksa tuntutkan kepada terdakwa. Lalu bagi hakim sebagai pertimbangan atau untuk menjatuhkan perkara pidana kepada terdakwa itu sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.